Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Inventory Management of Dependent Demand. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dimulai dari Nisrina Pratiwi, BP 17 10 52 2047. Yang kedua yaitu ada Rida Tiara, BP 19 10 52 10 26. Dan yang terakhir yaitu Natasha Elsa Putri, BP 19 10 52 10 20 07. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Untuk penyampaian mapping, terlebih dahulu akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilahkan. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai mind map yang telah kelompok kami buat sebelumnya. Pada kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Inventory Management of Dependent Demand, di mana akan ada 7 poin yang akan kami jelaskan. Dan poin pertama yaitu adalah mengenai Dependent Demand. Dan poin kedua yaitu mengenai model persyaratan persediaan dependen, di mana kami akan membahas mengenai jadwal produksi induk atau MPS, daftar kebutuhan bahan atau Bill of Material, catatan persediaan yang akurat, dan lead time untuk komponen. Kemudian untuk poin ketiga yaitu kami akan membahas mengenai MRP struktur. Dan untuk poin keempat yaitu mengenai MRP Management, di mana yang akan kami bahas yaitu mengenai dinamika MRP serta MRP Limitation. Untuk poin kelima yaitu ada teknik penentuan ukuran lot. Poin keenam yaitu ada pengembangan dari MRP, di mana yang akan kami bahas yaitu mengenai perencanaan kebutuhan bahan 2, MRP loop tertutup, serta perencanaan kapasitas. Dan untuk poin terakhir yang akan kami bahas yaitu mengenai perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Terima kasih kita ucapkan kepada Natasha. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi pertama yaitu Dependent Demand. Dependent Demand merupakan permintaan untuk sebuah jenis barang yang berkaitan dengan permintaan jenis barang yang lain. Permintaan untuk jenis barang dikatakan dependen ketika hubungan antar barangnya dapat ditentukan. Teknik dependen yang digunakan dalam sebuah lingkungan produksi disebut perencanaan kebutuhan bahan atau Material Requirement Planning, yang disebut juga MRP. Selanjutnya yaitu persyaratan model persediaan dependen. Terbagi atas jadwal produksi utama atau MPS, merupakan jadwal untuk menentukan apa yang harus dibuat dan kapan itu dilaksanakan. Salah satu kekuatan utama MRP adalah kemampuannya untuk menentukan secara tepat kelayakan suatu jadwal dalam batasan kapasitas agregat. Jadwal produksi utama memberitahu bagaimana memenuhi permintaan dengan menentukan barang apa yang akan dibuat dan kapan itu dilaksanakan. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan atau BOM merupakan daftar jumlah komponen dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Salah satu cara daftar kebutuhan bahan mendefinisikan produk adalah dengan menyediakan struktur produk. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan ini dapat diatur menurut model produk. Model produk bukan produk akhir yang dijual, melainkan merupakan komponen yang dapat diproduksi atau dapat menjadi unit baru atau sesuatu yang dirakit menjadi unit baru. Selanjutnya yaitu catatan persediaan yang akurat. Merupakan informasi mengenai apa yang ada dalam persediaan adalah hasil dari manajemen persediaan yang baik. Manajemen persediaan yang baik adalah kebutuhan mutlak bagi sebuah sistem MRP untuk dapat bekerja. Yang keempat yaitu pesanan pembelian yang belum terpenuhi. Pesanan yang belum dipenuhi merupakan hasil sampingan dari Departemen Pembelian dan Pengendalian persediaan yang dikelola dengan baik. Ketika pesanan pembelian dipenuhi, catatan pesanan tersebut dan tanggal pengiriman yang sudah dijadwalkan harus tersedia bagi karyawan bagian produksi
Dengan data pembelian yang baik, para manajer dapat menyiapkan rencana produksi dengan baik dan melaksanakan sistem MRP secara efektif. Yang terakhir yaitu lead time untuk komponen, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh atau seperti membeli, memproduksi, dan juga merakit suatu barang yang dikenal sebagai waktu tunggu. Waktu tunggu untuk item yang diproduksi terdiri dari waktu pemindahan, pengaturan, dan perakitan atau waktu berjalan untuk setiap komponen. Untuk barang yang dibeli, waktu tunggu mencakup waktu antara pengenalan kebutuhan pesanan dan kapan tersedia untuk produksi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai MRP struktur, di mana jadwal produksi utama, tagihan bahan, catatan inventaris dan pembelian, dan waktu tunggu untuk setiap item adalah bahan dari sistem perencanaan kebutuhan bahan. Apabila bahan-bahan tersebut tersedia dan akurat, langkah selanjutnya yaitu membuat rencana persyaratan kebutuhan bruto. Nah, rencana kebutuhan bahan bruto itu sendiri adalah jadwal yang menunjukkan permintaan total sebuah barang dan kapan harus dipesan dari pemasok, atau ketika produksi dimulai untuk memenuhi permintaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai MRP manajemen. Yang pertama ada dinamika MRP, yaitu ada dua alat bantu yang dapat menolong mengurangi kegelisahan sistem MRP ini. Alat bantu yang pertama yaitu pagar waktu, di mana pagar waktu ini memungkinkan sebuah segmen jadwal utama untuk dirancang sebagai tidak untuk dijadwal ulang. Nah, alat bantu yang kedua yaitu namanya pegging, yaitu menelusuri bill of material atau BOM ke atas mulai dari komponen hingga ke barang induk. Nah, selanjutnya yaitu ada MRP limitations. MRP tidak melakukan penjadwalan rinci yang direncanakannya. MRP merupakan alat yang sangat baik untuk fasilitas yang berfokus pada produk dan berulang, tetapi memiliki keterbatasan dalam lingkungan proses, yaitu make to order. Nah, MRP ini akan memberitahu bahwa suatu pekerjaan harus diselesaikan pada minggu atau hari tertentu. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai teknik penentuan ukuran lot. Di sini ada 10 teknik, yaitu yang pertama ada Fixed Order Quantity atau FOQ, di mana teknik ini menggunakan kuantitas pemesanan yang tetap untuk suatu persediaan item tertentu yang dapat ditentukan secara sembarang atau berdasarkan faktor-faktor intuitif. Nah, metode ini dapat digunakan untuk item-item yang biaya pemesanannya sangat besar. Teknik yang kedua ada kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, di mana teknik ini lebih mudah dipakai ketika ada permintaan bebas yang relatif tetap, bukan ketika permintaan diketahui. Teknik yang ketiga yaitu ada lot for lot atau LFL, di mana teknik ini merupakan teknik yang paling mudah dan sederhana, karena teknik ini hanya melakukan perhitungan kembali yang bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Teknik selanjutnya yaitu Fixed Period Requirements atau FPR, di mana teknik ini menggunakan konsep interval pemesanan yang konstan, sedangkan ukuran kuantitas pemesanan bervariasi. Selanjutnya ada teknik Period Order Quantity atau POQ, di mana teknik ini prinsipnya sama dengan FPR tadi. Yang bikin beda yaitu pada teknik POQ ini interval pemesanan ditentukan dengan suatu perhitungan yang didasarkan pada logika EOQ klasik yang telah dimodifikasi, sehingga dapat digunakan pada permintaan yang berperiode diskrit. Kemudian selanjutnya ada List Unit Cost atau LUC, di mana ukuran kuantitas pemesanan ditentukan dengan cara coba-coba, yaitu dengan mempertanyakan apakah
ukuran lot di suatu periode sebaiknya sama dengan ukuran bersihnya, atau bagaimana kalau ditambah dengan periode-periode berikutnya. Lalu ada yang namanya list total cost atau LTC, di mana teknik ini didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah ongkos pengadaan dan ongkos simpan atau ongkos total setiap ukuran kuantitas pemesanan pada suatu horizon perencanaan dapat diminimisasi jika besar ongkos-ongkos tersebut sama atau hampir sama. Teknik yang kedelapan ada Part Period Balancing atau PPB. Nah, PPB ini menggunakan informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot untuk menggambarkan kebutuhan ukuran lot berikutnya di masa datang. Teknik yang kesembilan yaitu ada namanya metode Silvermill Algorithm. Metode ini menggunakan pendekatan yang agak sama dengan PPB. Kriteria dari teknik Silvermill ini adalah bahwa lot size yang dipilih harus dapat meminimisasi ongkos total per periode. Dan teknik terakhir yaitu logaritma Wagner-Witten, yaitu prosedur ini mengasumsikan bahwa sebuah horizon waktu yang terbatas di luar keadaan di mana tidak ada kebutuhan neto tambahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Natasha. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nisrina. Kepada Kak Nisrina dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan dari MRP, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan bahan kedua, dan yang kedua RRP loop tertutup, dan yang terakhir perencanaan kapasitas. Dari perencanaan kebutuhan bahan dua, teknik yang benar-benar ampuh dalam kasus ini, MRP menjadi Material Resource Planning, perencanaan sumber daya bahan. Dan yang kedua, MRP loop tertutup, sistem ini menyediakan informasi mengenai rencana kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi. Dan yang terakhir, perencanaan kapasitas, laporan beban memperlihatkan kebutuhan sumber daya dalam sebuah pusat kerja untuk semua pekerjaan yang dibebankan pada pusat kerja, pekerjaan yang direncanakan, dan pesanan yang diharapkan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya perusahaan atau yang disingkat ERP. ERP adalah piranti lunak yang memungkinkan perusahaan untuk otomatisasi dan mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka. Dan yang kedua, berbagi basis data dan praktik bisnis yang umum di seluruh perusahaan, serta menghasilkan informasi dalam waktu terkini. Selanjutnya, kelebihan sistem ERP yaitu ada 6 macam. Yang pertama adalah menyediakan integrasi antara proses rantai pasokan, produksi, dan administrasi. Dan yang kedua, menciptakan basis data yang umum dan sama. Yang ketiga, dapat melakukan perbaikan rekayasa, proses-proses yang terbaik. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai unit dalam lokasi bisnis. Yang kelima adalah memiliki semua basis data piranti lunak dengan pengodian yang dapat diperoleh dengan mudah, tanpa pemesanan khusus. Yang terakhir adalah dapat memberikan suatu keuntungan strategis dibandingkan dengan pesaing. Dan yang kekurangan sistem ERP adalah, yang pertama adalah sangat mahal untuk dibeli, bahkan lebih mahal lagi untuk melakukan kustomisasi. Dan yang kedua, memungkinkan dilakukan perombakan besar pada perusahaan dan proses-proses yang dimilikinya. Yang ketiga, sangat rumit dan banyak perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri. Yang keempat, melibatkan proses berkelanjutan jika ingin diterapkan, yang mungkin tidak akan pernah berhenti. Yang kelima adalah keahlian dalam ERP terbatas sehingga menimbulkan masalah berkelanjutan dalam tenaga kerjaan. Baiklah, sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penampilan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.